wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hussein Bapaki. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih dari SMAN 1 Cibarusah. Ayo kita panggil dulu. Oke, akhirnya kita kedatangan nih dari SMAN 1 Cibarusah. Tepuk tangan lu buat diri kalian sendiri. Oke, di kali ini kita sebelum kita mulai pembahasan pada intinya, kita mau perkenalan dulu nih dari sebelah sini dulu. Halo, nama saya Gayet Sururi. Saya dari kelas 12 MIPA 3 SMAN 1 Cibarusah. Hai, nama saya Alwana Putri Sregar dari kelas 12 MIPA 3 dari SMAN 1 Cibarusah. Halo, nama saya Putri Maudina dari kelas 12 MIPA 3, saya dari SMA Negeri 1 Cibarusah. Dan saya Rizky Andika Mardika dari kelas 12 MIPA 3 SMA 1 Cibarusah. Oke guys, jadi itu adalah perkenalan dulu dari semua bintang tamu kita yang spesial hari ini. Ngomong-ngomong, kalian lagi pada bawa buku apa nih? Aku sendiri bawa buku novel favorit saya, yakni adalah Stigma by Hella Fira. Kalau saya sendiri bawa novel dari Terelie yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Oh itu guys, jadi tema kali ini adalah tentang novel. Nah sebelum kita lanjut ke dalam inti novel, saya mau tahu nih dari sisi mereka, apa sih novel menurut tanggapan Anda gitu guys? Menurut saya novel itu adalah tulisan-tulisan yang indah, tulisan-tulisan yang cerita oleh penulisnya yang disampaikan oleh pembacanya, sehingga dia itu bisa fiktifnya itu kayak bisa memancarkan untuk pembacanya. Jadi kita harus mengerti novel terlebih dahulu membacanya, dan kita akan memahaminya tulisan dari makna-maknanya tersebut. Kalau menurut saya sendiri, kalau novel itu berarti itu kayak isi pikiran dari penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan terbitlah menjadi buku sebuah novel. Lanjut. Menurut saya, novel itu sebuah tulisan fiksi yang dituangkan melalui buku atau aplikasi. Nah lanjut. Kalau menurut saya sih, novel itu adalah isi pikiran dari penulis, entah itu yang pernah terjadi dalam kisah hidupnya atau tidak, yang dituangkan dalam cerita yang dikemas dalam sebuah buku. Wah keren banget nih tanggapan mereka. Sini saya mau tanya gitu tentang novel yang paling kalian suka itu apa sih, dimulai dari Gayet dulu. Seperti yang saya sudah bilang, saya itu sangat menyukai novel Stigma. Itu yang ditulis oleh Hella Fira. Kalau saya sendiri tuh lebih suka ke novel yang kayak ini, yang karya Terelie yang berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Kalau saya suka novel judulnya 00.00 karya Anugrah Amelia. Kalau abang? Kalau saya sih banyak sih novel yang saya suka, mulai dari karyanya Pramudia Anantatur, Bumi Manusia, terus saya juga suka Terelie. Iya. Tahu. Itu Terelie termasuk novel yang populer ya pada saat zamannya. Oke. Nah, menurut kalian nih, kan kalian udah baca novel nih ya. Apa sih gitu kayak isi sinopsis dalam novel Stigma, contohnya nih, nyeritain tentang apa? Jadi saya akan menjelaskan sinopsis tentang novel Stigma ini yang dikeluarkan oleh Hella Fira selaku penulis. Jadi Stigma ini menceritakan tentang Ken, yaitu adalah seorang pasien rumah sakit jiwa yang menghabiskan lebih banyak waktunya di balik trapdoor ruang pengasingan. Jadi ruang pengasingan itu kayak ruangan terisolasi khusus yang dikhususkan oleh Ken untuk menjaga kepribadian yang jahat, tidak menyakiti siapapun itu, termasuk dokter anak. Ya, Ken juga itu bekerja sebagai bartender di sebuah bar besar. Aneh banget bukan? Sebenarnya Ken itu ada di rumah sakit jiwa yang terisolasi sangat bagus, sangat teraman, tapi dia bisa bekerja juga sebagai bartender di bar besar. Nah,
tidak menyangka banget kalau perasaannya itu ada sedikit romance itu sama dokternya tersendiri, dokter psikiater yang paling terhormat di negaranya, yaitu dokter Anna di negara Inggris. Anna tidak pernah berpikir Ken akan merubah kehidupannya. Jadi yang sesuai saya bilang, dalam setiap frekuensi itu orang-orang itu sangat berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan frekuensi-frekuensi terhadap seseorang atau orang lain. Dokter Anna dan Ken ini mengisi kesehari-hariannya di balik rumah sakit jiwa, yakni adalah Hecklecker. Jadi nama rumah sakit jiwanya yakni adalah Hecklecker. Mereka berdua itu nggak pernah benar-benar jadi pasangan kekasih, karena Ken ini memiliki alter ego, yaitu kepribadian yang banyak. Jadi Ken itu bisa berubah jadi siapapun. Jadi itu sebuah kayak penghalangan untuk mencintai dari Ken dan Anna. Oke, oh bagus banget ya dalam cerita novel itu. Sekarang gantian nih dari Alona nih, apa sih novel itu, berisi tentang apa gitu? Jadi di novel ini tuh berisi tentang sebuah anak kecil yang berusia 12 tahun ini. Dia memiliki perasaan kepada seorang malaikat di hidupnya yang menyelamatkan keluarganya. Malaikat di hidupnya ini bernama Danar. Nah, dia menyukai, jadi si anak kecil ini bernama Tania. Tania menyukai Danar, di mana perbedaan usia mereka tuh sangat jauh, sekitaran 12 tahunan. Tapi mereka tuh ternyata saling menyukai, karena si Danar ini merasa kalau perbedaan usia itu tidak bakalan bisa terjadi percintaan, makanya dia menutup diri buat tidak mengakui cintanya kepada Tania dengan dia menikahi dengan seorang wanita lain. Nah, jadi ibunya pernah berkata kalau dia itu tidak boleh menyintai malaikat hidupnya yang menyelamatkan dia, yang si Danar ini ya. Jadi Tania ini dia mendem perasaannya, tapi semakin lama Tania ini bakal tahu kalau Danar juga menyukainya karena melalui novel yang ditulis oleh Danar yang berjudul Cinta di Pohon Linden judulnya. Novel itu belum kelar karena si Danar nggak pernah mengakui cintanya kepada si Tania. Jadi novel ini tuh berceritakan tentang perasaan seorang anak kecil kepada malaikat di hidupnya. Oh, sungguh terharu sekali mendengarnya, dan tadi saya hampir menangis juga. Sekarang lanjut aja nih, dari mulai Dina nih, apa sih yang kamu baca gitu dari novel tersebut? Jadi tuh cerita novel 00.00 ini menceritakan seorang gadis yang bernama Lengkara Putri Langit. Dia itu awalnya tinggal berdua sama papanya ya kan. Nah, suatu hari papanya menikah sama seorang janda yang punya satu anak yang bernama Nilam. Si Nilam ini tuh punya sifat yang iri, dengki sama si Lengkara ini. Nah, dia tuh punya rencana-rencana yang jahat, kayak membuat orang-orang menjauh dari Lengkara ini. Nah, suatu saat tuh kayak si Nilam ini punya rencana yang bikin Lengkara itu dijauhi sama sahabatnya, pacarnya, abangnya, sama papanya. Dia buat surat, dan Lengkara ini membacanya kan. Ternyata surat itu janjian sepulang sekolah di atas rooftop sekolah. Lengkara kan pas pulang langsung ke atas dong, kayak kan adiknya nih ya buat perjanjian, dan ternyata nggak habis pikir, ternyata itu jebakan. Dan pas sudah di atas rooftop tuh si Nilam ini loncat ke bawah. Oh, bunuh diri? Ya, bikin orang salah paham lah gitu. Terus bodohnya ya orang-orang pada percaya kalau yang nyelakain itu si Lengkara. Sampai papanya juga bikin anaknya gitulah Kekerasan pada anaknya. Ya, terus kayak puas dong kayak si Nilam ini, tapi belum.
dia belum kayak buat perjanjian sama pacarnya si Lengkara ini yang bernama Mas Naka. Katanya kalau nggak menjauhi Lengkara bakalan mencelakai si Lengkara ini. Singkat ceritanya, suatu malam sekitar jam 00.00 Nilam ini Lengkara ini kayak nyari taksi malam-malam tapi nggak ada kan. Dia mencoba telepon Mas Naka, nggak diangkat, kayak abangnya juga nggak diangkat, semuanya kayak nggak peduli gitu kan. Jadi nunggu cukup lama, dia ngelihat satu taksi dan dia mau nyebrang kan. Iya. Ternyata ada sebuah mobil truk nabrak dia. Oh, jadi endingnya meninggal? Enggak, Oh enggak, belum. yang meninggal Kecelakaan ya? Mas Naka. Oh gitu guys. Ya Plot udah. twist kan? Iya. Emang ternyata bukan hanya di film aja, plot twist itu ada di novel juga. Oke, sekarang boleh ceritakan abang novel yang setelah kamu baca. Novel Bumi Manusia itu bercerita tentang seorang bernama Mingke. Sebenarnya Mingke itu adalah nama pemberian gurunya waktu dia SD. Nama aslinya Tirto. Si Mingke ini lahir di akhir abad 19, di mana pada abad 19 di bertepatan di Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda itu mengeluarkan kebijakan politik etis, di mana masyarakat pribumi boleh bersekolah, namun hanya golongan-golongan tertentu saja. Dan Mingke ini termasuk orang yang berprivilege, dia seorang anak bupati, sehingga dia dapat menikmati pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Mingke ini banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran orang-orang Eropa yang mana lebih maju dibanding orang-orang pribumi, dan dia merasa resah dengan pemikiran orang-orang pribumi di mana masih banyak mempercayai ilmu-ilmu mistis. Sedangkan di Eropa orang-orang di sana sudah berpikiran maju. Di abad 19 itu banyak sekali ya kemajuan yang sudah ada, di mana munculnya mesin uap, munculnya telegraf, yang tentu saja membuat Mingke terkagum. Sebenarnya pemikiran Mingke itu sangat relate dengan saya, di mana saya sendiri juga sangat terkagum-kagum dengan ya. Jadi kayak harapan untuk bangsa Indonesia, generasi bangsa gitu ya, Iya. untuk kedepannya. Oke, emang bener ya. Iya. Sungguh bermacam-macam sekali cerita novel-novel ini. Jadi kita udah ada di akhir penghujung acara nih, dengan tadi udah berbincang-bincang dengan anak-anak spesial, dan kita waktunya pamit. Bye bye. Bye bye. Bye-bye.